Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fadil Lubis dengan NIM 30320240110. Saya semester 1 dan saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas akhir dari semester 1 saya dengan mata kuliah Ulumul Quran. Oke teman-teman, di sini saya mengambil dengan judul makalah saya yaitu Tafsir, Terjemahan, dan Al-Quran. Ayo mari kita dengar sama-sama penjelasannya. Nah, di sini saya mulai dengan materi yang pertama yaitu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang menjabarkan atau menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran secara mendalam dan terperinci. Jadi secara detail teman-teman. Nah, tafsir juga adalah sesuatu yang berupa penjelasan petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tafsir bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran agar pesan-pesan ilahi dapat dipahami dengan benar, sesuai dengan bahasa, konteks, dan hukum yang berlaku. Nah, yang kedua, tafsir juga membantu umat Islam memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan, baik bersifat akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak, sehingga menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, yang ketiga, dengan tafsir, Al-Quran dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern, menjawab berbagai pertanyaan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Lanjut ke bagian contohnya. Yang pertama ada tafsir Al-Jalalain, dan yang kedua tafsir Ibnu Katsir, dan yang ketiga tafsir At-Tabari. Kita masuk ke tafsir yang pertama, tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran yang sangat terkenal, yang awalnya disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1459 dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Sayuti pada tahun 1505. Kitab tafsir ini umumnya dianggap sebagai kitab tafsir Sunni yang banyak dijadikan rujukan, sebab dianggap mudah dipahami dan terdiri dari satu jilid saja. Tafsir Al-Jalalain sering dijadikan rujukan awal sebelum mempelajari tafsir yang telah mendalam seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Yang kedua kita masuk ke kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu kitab tafsir yang paling terkenal juga dan sering dijadikan rujukan oleh para ulama. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir atau nama lengkapnya itu Ismail bin Umar bin Katsir, seorang ulama besar dari abad ke-14. Beliau wafat pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini juga menggunakan pendekatan riwayat tafsir bil mat'ur, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat lain, hadis sahih, dan pendapat sahabat maupun tabi'in. Tafsir ini terkenal dengan keakuratannya dalam menyeleksi riwayat, penolakannya terhadap Israiliyat yang lemah, serta penjelasan yang ringkas namun mendalam. Yang ketiga, tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari adalah kitab tafsir Al-Quran karya Imam At-Tabari. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah yang menggunakan pendekatan tafsir bil mansur, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat lain, hadis, pendapat sahabat maupun tabi'in. Kitab ini juga dilengkapi dengan analisis bahasa Arab, gramatika, dan berbagai pendapat ulama, sehingga menjadi salah satu tafsir paling awal, mendalam, dan komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama hingga saat ini. Lanjut ke sebab-sebab munculnya tafsir. Sebab tafsir muncul karena ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Karena kan dunia saat ini perkembangan itu makin berkembang ya teman-teman. Dari zaman ke zaman, kebudayaan itu lama-lama makin tertinggal. Pengetahuan umat Islam itu makin berkembang juga. Nah, yang kedua, kita perbedaan pola pikir, kecenderungan, keahlian, minat, dan motivasi mufasir. Mufasir itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu tafsir. Yang ketiga, lingkungan di mana tafsir terbentuk. Nah, yang keempat, perkembangan zaman yang menuntut metode-metode baru. Lanjut masuk ke materi yang kedua, yaitu terjemahan. Terjemahan adalah hasil pengalih bahasaan dari satu bahasa ke bahasa lain, yang mencakup gaya,
makna, dan konteks. Terjemahan juga dapat diartikan sebagai interpretasi makna linguistik teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan yang serupa. Nah, tujuannya ada dibuatnya terjemahan yaitu untuk menyampaikan makna ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa lain agar bisa dipahami oleh umat Islam yang tidak bisa menguasai bahasa Arab. Contohnya kayak di Indonesia saja, kan tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Makanya adanya dibuat terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan juga ke dalam bahasa Inggris itu dimudahkan agar orang-orang di luar daerah Arab itu bisa memahami makna ayat Al-Quran dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, terjemahan memungkinkan Al-Quran diakses oleh lebih banyak orang, tetapi seringkali tidak sepenuhnya dapat menyampaikan makna asli dan nuansa bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran. Bagian ke contohnya, yang pertama ada terjemahan Abdullah Yusuf Ali, yang kedua terjemahan Departemen Agama Indonesia, dan yang ketiga terjemahan Marbudake Fiktal. Yang pertama terjemahan Abdullah Yusuf Ali, salah satu terjemahan Al-Quran yang sangat terkenal dalam bahasa Inggris. Selain terjemahan teks Yusuf, Ali juga menambahkan komentar dan catatan kaki untuk membantu pembaca memahami konteks ayatnya. Nah, ini ada profil dari Abdullah Yusuf Ali. Yang kedua ada terjemahan Departemen Agama Indonesia. Terjemahan resmi yang digunakan di Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan terjemahan ini disertai dengan catatan yang membantu menjelaskan makna ayat sesuai dengan tafsir yang diakui secara umum. Berikut adalah contoh dari kitab Al-Quran yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada terjemahan Marbudake Fiktal. Terjemahan ini adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang orientalis dan cendekiawan Muslim yang mencoba tetap setia pada makna teks aslinya. Berikut adalah profil dari Marbudake Fiktal. Dan kita masuk ke sebab-sebab munculnya terjemahan. Sebab terjemahan muncul karena kebutuhan untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan ide baru ke seluruh dunia, serta untuk berkomunikasi secara efektif antara budaya yang berbeda. Penerjemahan telah dilakukan sejak era Mesopotamia, di mana puisi Sumeria Gilgamesh diterjemahkan ke dalam bahasa Asia. Di masa Islam, penerjemahan menjadi tradisi keilmuan yang mendominasi lapangan pendidikan. Penerjemahan memiliki peran penting dalam pengembangan budaya, seperti dalam kasus terjemahan Al-Quran dalam bahasa Aceh yang disajikan dalam bentuk puisi oleh Tengku Haji Mahjiddin Yusuf. Di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Nah, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan atau pedoman bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tujuannya adalah fungsi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup, hukum, dan moral. Al-Quran tidak hanya berisi perintah dan juga larangan saja, tetapi juga berisi narasi sejarah, kisah-kisah para nabi, petunjuk moral, dan ajaran spiritual yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran menjadi dasar untuk hukum, syariah, etika, dan tata cara beribadah. Kita masuk ke bagian contohnya. Di sini banyak saya lihat teman-teman ayat-ayat Al-Quran, surah-surahnya yang menjelaskan tentang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang etika, tentang moral dan spiritual. Kita bahas yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka di dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai pembuka. Surah ini memiliki fungsi sebagai doa dan pembimbing spiritual bagi umat Islam, sering dibaca ketika kita lagi sholat. Dan kedua, surah Al-Baqarah 286. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini yang mengandung doa permohonan ampun, doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran, keimanan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas, surah yang menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dasar dalam akidah Islam tentang tauhid atau keesaan Allah.
Surah ini sering dibaca dalam ibadah sehari-hari sebagai bentuk pengakuan atas kemahaesaan Allah. Yang keempat, Surah At-Taubah ayat 119. Surah yang menjelaskan tentang, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu dengan orang-orang yang benar." Sebab-sebab munculnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk beberapa sebab, di antaranya yang pertama, meluruskan patologi sosial masyarakat Arab. Yang kedua, memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga, membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat, menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan. Sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran disebut juga dengan asbabul nuzul. Para mufasir membagi asbabul nuzul ke dalam beberapa macam peristiwa seperti perdebatan, kesalahan, pertanyaan, serta harapan dan keinginan. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari tafsir, terjemahan, dan Al-Quran dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tafsir merupakan penjelasan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, mencakup makna, konteks, dan pesan moral. Tafsir membantu umat untuk memahami isi dan tujuan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terjemahan. Terjemahan adalah upaya untuk menerjemahkan teks Al-Quran ke dalam bahasa lain agar dapat dipahami oleh orang-orang yang tidak yang bisa berbahasa Arab. Dan yang ketiga, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan. Integrasi. Tafsir dan terjemah saling melengkapi. Tafsir memberikan konteks dan kedalaman, sementara terjemah menyajikan teks dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Tujuan keduanya bertujuan untuk mendekatkan umat Islam kepada ajaran Al-Quran, memfasilitasi pemahaman yang benar, dan mendorong penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.